أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الحاضرون، إخواني rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumaah yang insyaallah seluruhnya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sebagai hambanya Allah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas berbagai limpahan nikmat dan karunia, taufik dan hidayah serta inayah yang masih dan terus Allah berikan kepada setiap diri kita masing-masing. Saking begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan tersebut, sampai bisa dipastikan dari kita semua yang hadir hari ini, tidak akan ada yang bisa menghitung satu persatu betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai pada saat sekarang ini. Maka haruslah senantiasa kita dawamkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai ungkapan syukur kita kepada Zat Wajib al-Wujud Allahu Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun Allah mau, Allah bisa ambil nikmat itu dari diri kita. Kapanpun Allah mau, Allah bisa cabut nikmat itu satu persatu dari diri kita. Dan itulah mungkin yang sedang terjadi dalam diri kita di usia kita yang semakin tua ini. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga kita tergolong sebagai umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini marilah kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan diciptakan kita ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, ialah untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajus Shalihin disebutkan bahwa ibadah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang diperintahkan Allah dan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Baru saja kita menyambut atau merayakan tahun baru Islam 1446 Hijriah. Muharram menjadi salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muharram menjadi salah satu di antara Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Di antara Ashhurul Hurum adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Ashhurul Hurum disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dimaknai sebagai bulan yang diharamkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena keistimewaan dan mulianya bulan ini sehingga tidak diperkenankan untuk berperang. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Muharram terdapat hari yang amat penting. Di dalam bulan Muharram saat ini ada hari yang begitu penting bagi kita umat Islam. Itulah hari Ashura. Dari kata Asyrah, 10 atau tanggal 10. Ashura menjadi hari yang penting dan bersejarah bagi kita umat Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan pentingnya hari tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Ashura, puasa pada tanggal 10 Muharram, dan mereka berkata ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah, di mana ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaihi. Lalu Nabi Musa alaihi salam mempuasainya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mendengar pernyataan orang Yahudi tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda,
akulah yang lebih utama, yang lebih dekat terhadap Musa dibandingkan mereka. Maka beliau Nabi SAW berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya, memerintahkan para sahabat kala itu untuk berpuasa juga. Lalu untuk membedakan dengan puasanya orang-orang Yahudi, Nabi SAW memerintahkan juga untuk menambah hari puasanya pada saat itu, yaitu puasa pada hari Tasu'a, yaitu 9 Muharram. 9 dan 10 Muharram, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa di bulan yang mulia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan masuknya kita di bulan yang mulia ini, dengan bertemunya kita di bulan Muharram ini, semoga kita senantiasa bisa meneladani arti perjuangan-perjuangan para nabi-nabi terdahulu dalam membimbing umatnya. Jika kita saat ini belum bisa berjuang untuk umat barangkali, paling tidak kita bisa berjuang untuk membimbing keluarga kita, membimbing istri dan anak-anak kita. Jika kita pun merasa belum bisa menjadi pembimbing bagi keluarga kita, paling tidak dimulai dengan berjuang membimbing diri kita sendiri, dalam arti membimbing hati kita, jiwa kita untuk berusaha menjadi manusia yang mulia, untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang berbudi pekerti luhur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kasih sayang dari baginda Rasulullah SAW kepada umatnya lah beliau menyimpan syafaatnya untuk kita di hari kemudian kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram ini juga harusnya dapat menjadi momen pengingat bagi kita semuanya untuk membangkitkan kembali semangat hijrah kita, sebagaimana hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya terdahulu pada momen Muharram ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di tahun baru 1446 Hijriah ini kita mulai berhijrah. Berhijrah dimaknai artinya dengan berpindah dari sikap-sikap kita terdahulu, berpindah dari sikap-sikap kita terdahulu yang mungkin masih banyak yang buruknya, kita pindah kepada arah yang lebih baik lagi, berpindah dari karakter kita terdahulu, dari amalan-amalan kita terdahulu, dari perbuatan-perbuatan kita terdahulu, berpindah kepada arah yang lebih baik lagi. Hijrah menuju pribadi yang lebih baik lagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sia-sia Allah hadirkan kita di Muharram tahun ini, sehingga tidak sia-sia Allah masih hidupkan kita di tahun 1446 Hijriah ini, karena kita mampu memahami dan memaknai hidupnya kita di tahun baru Hijriah ini, bahwa ini merupakan suatu tanda dan sinyal dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita harus mulai melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, untuk menjadi muslim yang lebih taat dan patuh serta tunduk akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berupaya semaksimal mungkin untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah yang singkat pada pertemuan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar bersama dan apa yang telah disampaikan pada kesempatan yang mulia ini
menjadi ibrah dan pelajaran serta hikmah dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, sehingga kita mampu melakukan, mampu menerapkan atas apa-apa yang sudah kita dengar, apa-apa yang sudah kita pelajari, apa-apa yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan dunia yang sementara ini, sampai tiba masanya nanti kita kembali kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disebutkan sebagai mutmainnah, sebagai jiwa-jiwa yang tenang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آيات الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا على معرفتك يا الله يا خير الناصرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين ومجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي أفغانستان وفي العراق وفي يمن وفي روهينيا وفي إندونيسيا وفي كل الزمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والزنا والربا والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة.